Dua, tiga. Mulai. Bagaimana hasil sidang hari ini, Pak? Hari ini agendanya adalah replik jawaban dari GPU, dari jaksa terhadap pledoi kita ya, nota pembelaan kita. Nah, kami buat kemarin hampir 100 halaman ya. Dan ini kami lihat repliknya ini hanya 9 halaman. 9 halaman. Dan besok hari Jumat 3 hari setelah ini kami akan menjawab dari repliknya dengan dimakan duplik ya, duplik dari yang mana di dalam diputuskan di dalam jadwal bahwa tanggal 14 adalah putusan, tanggal 14 besok adalah putusan, dan insya Allah kami bisa menjawab semua replik, semua jawaban dengan jawaban lagi duplik kami hari Jumat besok ya kan, karena yang dibahas oleh GPU di dalam repliknya itu adalah masalah bahwa perkara ini yang kami katakan bahwa perkara ini adalah perdata, bukan pidana. Itu dijelaskan oleh mereka dengan mengcounter kita, yang menurut kami ya tetap aja mendukung bahwa itu perdata sebenarnya. Yang namanya jual beli, apalagi di dalam definisi perdagangan itu berwujud maupun tidak berwujud. Ya kan? Tidak berwujud itu seperti ya kita itu hampir sama seperti pulsa ya. Kalau orang beli pulsa itu kan tidak berwujud, seperti apa pulsa itu. Yeah. Ya. Kalau kita top up pulsa ya, pulsa baik dari Indosat ya maupun dari PLN. Ya. Berarti nanti PLN. Jadi menurut kami bahwa tetap kami katakan bahwa itu adalah perdagangan normal sehingga bukan ranah pidana. Berarti tanggal 7 itu nanti jawaban dari kejaksaan, tanggal 14 baru keputusan dari hakim. Iya, keputusan dari hakim. Insya Allah kalau kita dimenangkan, ya bebas. Tapi yang jelas kalau emang ada bebas, itu jaksa langsung kasasi, bukan banding. Jaksa kasasi. Dalam pidana itu jika bebas murni, maka jaksa kasasi. Tapi jika kita mungkin tidak diuntungkan dalam arti dipersalahkan, ada langkah hukum lanjutan yang disebut banding. Jadi kalau kita yang dikalahkan dalam arti dihukum, banding. Tapi kalau bebas tanpa banding, langsung kasasi. Ya kan? Dan saya yakin, insya Allah seyakin-yakinnya bahwa kita tidak bisa mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan banyaknya orang terdolimi, ya kan, yang dirugikan, insya Allah ya banyaklah doa yang akan diterima oleh Allah. Itu apa ya? Dugaan saya. Masa sekian 57.000 orang ini tidak ada yang tembus doanya. Insya Allah ada yang tembus, ya kan? Satu saja atau dua saja yang sama Allah diterima doanya, insya Allah kita bisa membebaskan para terdakwa. Terus kenapa menurut Bapak replik JPU itu hanya 9 halaman ya? Indikasinya mungkin bisa ya memang kita ada 9 pertimbangan hukum dan pertimbangan yuridis kita, 9 poin, tapi yang tahu sendiri ya bahwa 9 poin itu hampir 10 sampai 15 halaman kita menjelaskan. Tapi kalau saya lihat tadi rata-rata ya paling banyak tidak sampai 1 halaman. Mereka mengatakan bahwa kita tidak benar. Ya memang gimana juga jaksa memang harus menjawab. Gitu. Kalau nanti seandainya memang kasasi itu berarti itu tetap di dalam. Prosesnya berapa lama lagi? Kalau bebas murni, posisi para terdakwa di luar, walaupun proses itu tetap jalan. Tapi memang kalau SOP dari kejaksaan itu kalau ada putusan di bawah 2/3 biasanya mereka diharuskan. Kalau replik itu memang apa setiap JPU itu tipis atau kebanyakan tebal, Pak? Tadi
9 halaman kan. Hanya 9 halaman. Kalau kami kan ada yang 100 halaman, kemudian ada satu rekan kami yang dari terdakwa yang lain yang sampai 125 halaman ya. kalau dari sidang-sidang pada umumnya untuk JPU Ya, membuat ya, replik ya itu tergantung ya. Kami hanya memberi gambaran bahwa yang 100 halaman pledoi kami itu dijawab hanya dengan 9 halaman itu aja. iya, iya. 9 halaman. Apakah Ini bukan menandakan masalah halaman. apakah menandakan JPU itu tidak paham tentang Sebenarnya kalau kami pelajari selama ini ya, saya pertama-tama juga tidak ngerti kripto itu. Ternyata kripto itu memang tidak ada larangan. Bahkan Iya. sejak mereka ditahan itu kan banyak sekarang kripto-kripto baru kan, iya, diiklanin di mana-mana dan Betul. sebagainya kan. bahkan market Iya. market luar negeri aja Lah, bisa kalau seandainya ya kita dianggap piramida, melanggar hukum, berarti semua kripto yang ada di dunia ini harus dihentikan. iya, betul. Ya kan? Betul. Masalahnya ini menurut saya pemahaman piramida dari JPU ini yang bisa apa ya? Yang tidak bisa kita terima. Ya kan, yang namanya piramida itu kan beberapa ahli mengatakan bahwa memperkaya yang atas. Bahkan semuanya itu kembali ke owner. Maksudnya apa? Owner yang membuat aplikasi gitu loh. Tapi ini kan enggak. Karena mungkin ini sesuatu hal yang baru ya, Pak. Karena baru, makanya ini sebenarnya kasus dari ketidakpahaman. Gila, karena tidak paham melihat orang-orang kok begitu bisa dengan bermain aplikasi, dengan menggunakan aplikasi ini bisa kaya dengan cepat, sehingga timbul kecurigaan seperti ya kalau itu ASN ya mungkin lah, kalau tiba-tiba dia masuk pegawai negeri biasa-biasa kok juga kaya raya, ya itu masuk akal karena ada ukuran. Nah ini kan tidak. Ini memang ada aplikasi yang bisa membuat mereka mendapatkan hasil berlipat-lipat. Apalagi Pak Aye bermain kripto itu kan pada zamannya pada waktu itu belum pada Iya. ngerti ya. Sebenarnya Pak Aye ini sudah berduit, sudah kaya sebelum dia menciptakan edisi cash. Ya. Dia kan bermain kripto ini kan kripto yang terbuka universal sejak 2016. 2006, ya kan? Ya, 2016. Nah, kemudian begitu dia bermain sendiri kan 2016. Oleh sebab itu begitu dia ada keuntungan besar dan sebagainya, kemudian dia berpikir dia ciptakanlah satu aplikasi, yang aplikasi itu marketnya adalah market komunitas yang berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak fluktuasi ya. Harganya itu tetap. Ya kan? Harganya itu tetap. Satu koin di dalam edisi cash ini, ya kan? Tadinya kan Edinar Cash ini adalah internasional. Kemudian Pak Aye bentuk sekarang untuk yang member saja, gitu. Bermain antar member, ya kan? Nah, itu kan dengan koin itu kalau kita membeli itu dengan harga 20.000 per koin, ya kan? Menjualnya 15.000. Lah kan ini kan kalau logika bisnis kan seperti nggak masuk akal. rugi. Membelinya 20, jualnya 15. Tapi ada keuntungan 5.000. Bukan soal keuntungan, artinya secara bisnis umum, setiap orang membeli sesuatu kemudian dijual lagi, itu pasti lebih mahal. Kayak gitu ya. Iya. Nah, di dalam permainan itu begitu dia beli 20.000 satu koin 20.000 tadi, memang ada harga supaya mereka bisa menambang, yaitu dengan harga artinya yang dibelikan koin itu adalah 4 juta karena 20.000 jadi dapat 200 koin. Betul. Ya kan? Nah, mekanisme jual beli ini memang ada semacam apa istilahnya itu fee ya. Fee dari yang dibeli itu adalah 700. Sebenarnya kalau orang mendaftar itu bayarnya 5 juta. 700 untuk fee-nya, ya kan? Fee dari yang jual tadi, ya kan? Kemudian 300 untuk cloud. Itu sesuatu hal yang wajar ya, Pak? Bukan wajar lagi kalau kita hitung, ya kan? Kalau dia mau menjual lagi harganya 15. Kalau 200 koin dengan harga 15 itu cuma 3 juta. Ruginya dia kalau dihitung. Kalau dia hanya dapat 700. Kemudian dia rugi 3 juta 1 juta. Kan berarti rugi. Maksudnya jadi artinya kan
itu kan per bulan menambah itu kan dapat 15%. Yang Satu dijual bulan. hasilnya Pak ya. Satu bulan 15%. Ya kan? Padahal pada waktu dia menjual, dia rugi dong 5%. Jadi 15% itu nggak ada artinya. Ya kan? Berarti kan masih ada 10% kan? Maksud saya gini Pak, untuk dalam jual beli itu sponsor itu mendapatkan fee 700.000, itu dalam hal jual beli itu Lepas, lepas ya. lepas. Maksudnya wajar-wajar aja Wajar, seperti karena orang yang membeli itu kalau dia menjual koin, dia juga dapat 700. ya seperti halnya jual Bukannya beli setelah lepas. makanya seperti jual beli pada umumnya, misalkan jual beli rumah itu kan pasti kadang suka ada sponsornya atau kalau bahasa Iya, kasarnya calo. begini. Ini bukannya terus kita dapat 700 tiap bulan, tidak. Gitu. 700 lepas Kali doang. sekali doang. Ya sama seperti Kemudian dianya yang membeli tadi, kalau dia mau menjual lagi, dia juga dapat 700. Iya. Iya kan? Ya 700. Menunggu waktu yang 15%. Menunggu waktu, karena ada waktu tertentu. Kalau nggak salah selama 2 bulan baru bisa menambang istilahnya. Ya namanya mekanisme. Namanya apa istilahnya itu aplikasi. Aplikasi itu kan macam-macam. Iya. Iya kan? Dan aplikasinya dibuat seperti itu. Berarti ini keahlian teknologi. Dan yang membuat aplikasi itu adalah orang-orang ITA. Memang yang membayar orang ITA membuat aplikasi itu AY, tapi AY sendiri nggak tahu cara menggunakannya itu. Berarti institusi ini baik jaksa, hakim itu harus mengikuti perkembangan zaman berarti Bukan, ya seharusnya begitu. Artinya begini. Dulu kan Gojek juga pernah dimasalah. ya? Iya betul. Bagaimana kalau kita dari Bekasi ini mungkin ke Cibubur contohnya, Iya. atau berapa ke Cibubur itu biasanya kalau naik ojek 50.000. Tapi dengan adanya aplikasi hanya 2.000 dia bayar. Kok aneh kan? Nah, pada waktu itu kan taksi protes, organda protes, ini protes. Akhirnya jalan tengahnya apa? Dimasukkan aja semua ke aplikasi. Bahkan Bluebird pun punya aplikasi. Iya. Ya sudahlah, kalian ikut saja sekalian di sini gitu. Ya kan? Berarti dalam arti kata di dalam persidangan ini kita untuk Kalau nampaknya jangankan hakim, jaksa, ya kan? Saya sendiri sebagai PH juga nggak ngerti awalnya. Tapi begitu karena kita mengikuti persidangan, ini kami paham. Oh begini ya, masuk akal. Gitu loh. Tadinya ya kami juga sudon. Ya, apa ini? Ya. Kemudian dengan diblame bahwa ini investasi bodong, itu sudah ngawur.